Tapi saya ingin men-challenge semua yang ada di sini. Towel, Bambang Nurdiansah, Pak Andre. Kita lolos ke Piala Dunia. Saya begitu. Oke? Kita setara sama Jepang. Tapi apakah benar setara? Saya challenge pemikiran kritis kita. Apakah kita benar setara dengan mereka? Lalu apa? Yang dibilang Pak Andre tadi, yang terakhir, itu kan yang sebetulnya harus kita tuntut dari sekarang. Yang saya bilang di awal tadi. Gitu loh. Oke, Pak Erik dengan segala upayanya, saya tidak mempersoalkan naturalisasi dari sisi legalitas, dengan segala upayanya mau mengakselerasi Indonesia masuk ke Piala Dunia, tapi what next? Coba berikan bukti kepada saya kalau kita lolos ke Piala Dunia, fundamen sepak bola kita kuat. Di mana buktinya? Oke. Di mana buktinya? Mikir semua. Ngurus bola itu mahal. Mahal. Kosnya. Mahal. Dan ini sekali lagi butuh peran negara, peran banyak orang untuk membangun sepak bola. Silakan. Saya nggak berani mimpi sejujurnya Indonesia ke Piala Dunia. Karena yang saya mau lihat di Piala Dunia adalah pesepak bola anak bangsa, itu yang ada dalam pikiran. Oke. Yang mimpi kayak nggak cuma saya, kemudian Bung Towel, tapi presiden kita juga bermimpi bahwa kita akan lolos Piala Dunia. Ini sepak bola penting. Karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat. Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek, ya kan? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis. Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Saya tidak akan mundur. Mereka harus mengerti. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Karena itu terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Kedupuhan Bapak untuk menggapai misi besar, ini luar biasa. Dan hari ini Bapak, kami dari keluarga besar sepak bola Indonesia, olahraga semua Bapak, peresmian ini bukan hanya simbolik sebuah peresmian fasilitas olahraga Bapak. Tapi bagaimana kita sebagai bangsa, kita membangun karakter bangsa melalui sepak bola Bapak. Yang seperti Bapak paparkan waktu itu ke Presiden Gianni di Prancis Bapak. Bahwa kita harus berani bermimpi. Bermimpi menembus Piala Dunia. Tentu keberanian ini juga harus diiringi dengan kerja keras. Kemauan besar Bapak. Karena sudah selayaknya kita menjadi bangsa besar setara dengan bangsa-bangsa di dunia. Hari ini adalah kita membangun ekosistem sepak bola Pak. 17 lapangan yang dibangun oleh Pak Menteri PUPR beserta timnya. Ini luar biasa Pak. Fasilitasnya sesuai dengan standar FIFA. Pak Menko juga mengawasi Pak. Sebelum peresmian ini satu persatu dicek sama beliau. Terima kasih Pak Menko. Dan yang luar biasa. Tetapi tidak cukup di situ Pak. Pak Mendagri dan Pak Menpora pun mendukung Pak. Bangkitnya sepak bola Indonesia sesuai dengan arahan Bapak. Di mana kita ingin kembali membangun sepak bola dari rakyat untuk rakyat. Di mana kita akan bangun lagi Pak klub-klub amatir di daerah, di provinsi, di kota-kota maupun di desa-desa Pak. Sebagai upaya kita mempunyai tadi masyarakat yang punya daya juang, masyarakat yang punya kemauan besar untuk berubah. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, kembali lagi bersama saya di Esa Sport Official. Bahwa dalam bagaimana kekuatan timnas Indonesia dengan harapan besarnya adalah memperkuat kedalaman timnas Indonesia, baik itu para pemain, pelatih, dan juga bagaimana gebrakan Bapak Erick Thohir yang terus digenjot oleh beliau. Dan ini adalah bagaimana mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Presiden Prabowo Subianto yang memang suka cinta bola, suka bola, dan hobinya bola. Dan sahabat-sahabat Garuda, ini adalah tamparan keras kepada para pengkritik dan para pemecah belah supporter timnas Indonesia, lebih secara umumnya kepada rakyat Indonesia,
kepada bangsa, bahwa dalam pertarungan timnas Indonesia sepak bola itu akan ada, kalau sepak bola kan ada FIFA kemudian federasi. Ini kan kalau mengikuti apa yang dikatakan oleh para cawe-cawe kan berarti sepak bola itu adalah milik mafia dan juga milik cawe-cawe. Kok mereka ngotot ya? Mereka ngotot dengan proses naturalisasi yang terus digembar-gemborkan oleh Bapak Erick Thohir. Sementara FIFA kan ini kiblatnya dalam sepak bola. Kan begitu ya. Kenapa mereka ini menentang? Dan ini adalah tamparan keras oleh Bapak Prabowo Subianto. Ini bagaimana sebuah komitmen awal yang dilakukan beliau, Indonesia harus masuk ke Piala Dunia. Dan ini diusahakan langsung oleh Bapak Erick Thohir yang saat ini punya peluang. Peluang ini ada loh. Mari kita dukung dan mari kita patahkan narasi-narasi yang suka nyinyir. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Ya, kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek, ya kan? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang? Budaya ini yang harus kita kikis. Birokrat-birokrat yang tidak mau mengikuti zaman harus kita evaluasi. Yang penting Pak, hari ini juga 17 stadion Pak yang diresmikan. 1 tambah 7, 8 juga Pak. Ini jadi double-double hal yang positif Pak. Tentu angka 8 adalah simbol keteguhan Pak. Keteguhan Bapak untuk menggapai misi besar. Ini luar biasa. Dan hari ini Bapak, kami dari keluarga besar sepak bola Indonesia, olahraga semua Bapak. Peresmian ini bukan hanya simbolik sebuah peresmian fasilitas olahraga Bapak. Tapi bagaimana kita sebagai bangsa, kita membangun karakter bangsa melalui sepak bola Bapak. Yang seperti Bapak paparkan waktu itu ke Presiden Gianni di Prancis Bapak. Bahwa kita harus berani bermimpi. Bermimpi menembus Piala Dunia. Tentu keberanian ini juga harus diiringi dengan kerja keras. Kemauan besar Bapak. Karena sudah selayaknya kita menjadi bangsa besar setara dengan bangsa-bangsa di dunia. Hari ini adalah kita membangun ekosistem sepak bola, Pak. 17 lapangan yang dibangun oleh Pak Menteri PUPR beserta timnya. Ini luar biasa, Pak. Fasilitasnya sesuai dengan standar FIFA. Pak Menko juga mengawasi, Pak. Sebelum peresmian ini satu persatu dicek sama beliau. Terima kasih, Pak Menko. Dan juga yang tadi disampaikan,
fasilitas ini Bapak sudah ada penerangan Bapak, rumputnya bagus, ini hal yang luar biasa. Tetapi tidak cukup di situ Pak, Pak Mendagri dan Pak Menpora pun mendukung Pak, bangkitnya sepak bola Indonesia sesuai dengan arahan Bapak, di mana kita ingin kembali membangun sepak bola dari rakyat untuk rakyat, di mana kita akan bangun lagi Pak, klub-klub amatir di daerah, di provinsi, di kota-kota maupun di desa-desa Pak. Sebagai upaya kita mempunyai tadi, masyarakat yang punya daya juang, masyarakat yang punya kemauan besar untuk berubah, masyarakat yang mau kita juga tidak kalah dengan bangsa besar lain. Nah, program ini sudah didorong Pak, nanti mohon arahan dari Bapak, dan insya Allah Pak, nawaitu niat baik Bapak kita berkahi, dan saya hari ini juga hadir Pak, para legenda sepak bola. Ini ada Egy Pak, ini belum legenda Pak, musuhnya berangkat ke Australia, cuman cedera Pak. Ini Egy, tepuk tangan Pak. Ini semua. Lalu juga di sini ada legenda Pak, ada ini salah satu gol terbaik waktu itu di Asia, yaitu Widodo Ceputro Pak, ini pemain legenda kita. Ada Bapak Fahri Husain. Saudara-saudara, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia, atas kesehatan yang masih diberikan kepada kita. Kita dapat berkumpul pada sore hari ini di Stadion Delta, Gelora Delta di Sidoarjo, Jawa Timur. Saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras sehingga kita hari ini dapat meresmikan 17 stadion yang memiliki standar internasional yang telah diinspeksi oleh FIFA dan dinyatakan memenuhi syarat FIFA. Jadi ini suatu prestasi, saya kira juga ini juga bagaimanapun adalah prestasi pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sebelum saya. Saudara-saudara, memang benar tadi Ketua Umum PSSI menyampaikan bahwa sepak bola sudah menjadi suatu lambang daripada harga diri sebuah bangsa modern. Jadi suatu bangsa yang kuat adalah bangsa yang kuat jiwanya dan kuat fisiknya. Fisik kuat, jiwa kuat. Jiwa kuat, fisik kuat. Hanya dengan fisik dan jiwa yang kuat, bangsa itu bisa berdiri tegak, bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain, bisa jadi negara yang hebat. Karena itu olahraga adalah salah satu kriteria, salah satu tolok ukur untuk menilai bangsa itu punya semangat atau tidak, punya kehendak atau tidak, atau mudah menyerah, atau tidak peduli. Saudara-saudara, bukan bangsa yang kaya saja yang sepak bolanya hebat. Tidak. Banyak negara-negara yang miskin, negara-negara di Afrika, tapi mereka bisa masuk ke Piala Dunia. Mereka tidak punya lapangan sebagus ini. Mereka jauh lebih miskin dari kita. Tapi tekadnya, semangatnya tidak mau kalah. Ini yang harus kita belajar, dan saya terima kasih kepada semua unsur yang bisa membangkitkan semangat anak-anak muda kita, saudara-saudara sekalian. Kita sudah buktikan, pemerintah sudah buktikan, bahwa kita ingin mendorong dan membina olahraga sepak bola. Dan ini akan kita teruskan dengan berbagai upaya, konsentrasi, kreativitas, mencari kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong untuk kita punya prestasi
yang hebat, prestasi yang baik. Saya juga minta semua unsur untuk mendukung hal ini. Dan saya terima kasih kerjasama antara semua unsur, pemerintah, eksekutif dengan DPR, parlemen kerjasama dengan baik. Kita sekarang memperlancar semua peraturan, kita ringkaskan, kita perbaiki perangkat-perangkat dan piranti-piranti peraturan regulasi yang perlu diperbaiki. Memperlancar usaha-usaha PSSI untuk membentuk tim nasional yang tangguh. Saudara-saudara sekalian, saya sudah komit, saya akan mendukung sepak bola nasional ini. Saudara-saudara, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih semua unsur. Dan saya kira dengan keberhasilan 17 stadion ini juga membangkitkan kehendak, tekad untuk kita juga menambah. Mungkin dalam 2-3 tahun akan datang kita akan tambah mungkin 17 stadion lagi atau 20 stadion lagi yang kita bangun. Semua kabupaten nanti ujungnya harus punya stadion yang baik. Itu sasaran kita. Insya Allah ini akan tercapai. Klub-klub amatir yang tadi disampaikan ini harus kita dorong. Sekolah-sekolah, mudah-mudahan tiap sekolah nanti harus punya lapangan bola yang baik. Itu sasaran kita, insya Allah akan tercapai. Yang penting kehendak dulu, keinginan dulu, tujuan dulu, berani dulu. Nanti langkah-langkahnya akan tercapai. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Selamat kepada semua unsur dari PU, Menko Infrastruktur, Ketua PSSI, Mendagri, Menpora. Terima kasih. Jadi payah saudara. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, sangat jelas dan bagaimana statement dan juga narasi yang sangat luar biasa dari Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Erick Thohir sejauh ini dalam menangani timnas Indonesia dan sejauh ini dalam menjadi RI 1 negara Indonesia saat ini. Bagaimana saya berpikir begini ya, Bapak Prabowo Subianto sudah kita melihat bagaimana didemo oleh oknum mahasewa. Kemudian Bapak Erick Thohir yang terus diserang habis-habisan oleh para oknum pandit, omon-omon, cawe-cawe. Jadi kalian jelas ya, pasti ada udang di balik batu yang terus diserang dan juga bertubi-tubi kritikannya kepada PSSI, kepada negara Indonesia, kan begitu ya. Ini adalah sebuah konspirasi yang secara diam-diam oleh para elit-elit kritikus yang suka nyenyer atau mereka kehabisan ladang gara-gara timnas Indonesia saat ini dipimpin oleh Bapak Erick Thohir sehingga mereka kebingungan. Oke, sahabat-sahabat Garuda, dan bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.